Halo guys, selamat datang kembali di channel Glory Glory Manchester United. Hari ini Mimin akan kembali menemani sobat semua, untuk memberikan informasi dan update terbaru seputar tim kesayangan kita semua, Manchester United. Selamat menonton ulasan selengkapnya, Glory Glory Manchester United. Kami tidak pantas kalah. Ruben Amorim murka usai Manchester United dipermalukan Nottingham Forest. Ruben Amorim mengungkapkan rasa frustrasinya setelah Manchester United menelan kekalahan tipis 1-0 dari Nottingham Forest di City Ground. Manchester United terpaksa pulang dengan kepala tunduk dari markas Nottingham Forest setelah kalah dengan skor 1-0, Rabu, 2/4 dini hari WIB. Dan yang lebih menyakitkan adalah satu-satunya pencetak gol di pertandingan ini merupakan ex-setan merah Anthony Elanga. Kekalahan ini membuat pasukan Ruben Amorim semakin terpuruk di klasemen Liga Primer, dengan mereka saat ini berada di peringkat ke-13 setelah hanya meraih 37 poin dari 30 pertandingan. Asa mereka untuk bisa menembus 10 besar pun kini semakin berat. Selepas laga, sang manajer mengungkapkan rasa frustrasinya dan menegaskan bahwa timnya tidak layak kalah. Saya pikir kami mengendalikan permainan. Kami sudah tahu bahwa tim ini, Forest, dapat mencetak gol dari ketiadaan. Kemudian ketika mereka mencetak gol, kami mengubah permainan sedikit sesuai keinginan mereka, ucap Amorim dikutip dari situs resmi klub. Kemudian kami mencoba beberapa kali dengan peluang bagus tetapi saya pikir dalam umpan silang terakhir, asis terakhir itu tidak ada. Ketika kami tidak memiliki itu, kami tidak dapat mencetak gol. Tetapi kami memiliki beberapa situasi dan musim ini seperti itu. Kami mencobanya. Kami memiliki banyak tembakan ke gawang. Kami mendorong lawan hingga sepertiga terakhir. Tetapi pada akhirnya kami kekurangan kualitas di sepertiga akhir. Amorim menambahkan, ya, selalu membuat frustrasi ketika Anda tidak menang. Terutama ketika, menurut saya jika Anda melihat permainan, kami pantas mendapatkan lebih dari sekadar kalah. Jadi itu lebih membuat frustrasi daripada ketika Anda melihat lawan lebih baik dari kami. Itu tidak terjadi hari ini. Jadi itu benar-benar membuat frustrasi. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Segini harga yang harus dibayar Manchester United untuk angkut Francisco Trincao dari Sporting CP. Manchester United Trincao Premier League Sporting CP Transfers. Menurut laporan terbaru, Manchester United harus membayar lebih dari klausul rilis 50 juta pound untuk merekrut Francisco Trincao musim panas ini. Menurut The Sun, Sporting CP akan menuntut lebih dari klausul pelepasan 50 juta pound $65 juta Francisco Trincao karena 50% dari biaya transfer berikutnya untuk winger tersebut harus dibayarkan kepada Barcelona. Sporting kabarnya bertekad untuk mendapatkan kembali 35 juta pound $45 juta dari mantan bintang Wolves itu, tetapi itu berarti Manchester United harus membayar biaya 70 juta pound $90 juta karena Ruben Amorim ingin merombak lini serangnya. Trincao memiliki kontrak hingga 2026 jadi United secara teoritis bisa menunggu, jika pemain internasional Portugal tersebut bersedia untuk menunggu sampai kontraknya habis. Dia telah muncul sebagai bintang selama waktunya di Portugal, dan sedang menikmati performa yang luar biasa. Dia telah mencetak 8 gol dan memberikan 12 assist dalam 26 pertandingan Liga musim ini. Sporting sebenarnya tidak ingin melepas sang penyerang, karena mereka juga sadar mungkin bakal kehilangan striker Victor Gyökeres. Lama absen, Ruben Amorim siap sambut bintang Manchester United kembali ke lapangan. Manchester United sedang mempertimbangkan merekrut penjaga gawang baru di bursa transfer musim panas, karena Amorim ingin merombak skuadnya jelang musim depan.
Pelatih Manchester United Ruben Amorim siap menyambut Altay Bayindir kembali ke lapangan setelah hampir 2 bulan absen. Pemain internasional Turki itu telah menjadi pelapis Andre Onana, sehingga hanya tampil 6 kali musim ini, setengahnya di Piala Carabao. Penampilannya yang paling berkesan adalah di putaran ketiga Piala FA ketika aksi heroiknya memainkan peran penting dalam kemenangan Setan Merah atas Arsenal di Stadion Emirates. Bahkan, Mikel Arteta sempat memuji penampilannya. Namun, pemain berusia 26 tahun itu telah absen sejak awal Februari, membuat Amorim kekurangan penjaga gawang, terutama karena kiper pilihan ketiga Tom Heaton juga absen. Menurut orang dalam Musuli, Bayindir telah membuat kemajuan pesat di tempat latihan, yang menunjukkan kembalinya ia ke skuad pada hari pertandingan bisa jadi sudah dekat. Altay kembali berlatih di lapangan rumput minggu lalu dan ia telah pulih dengan baik dalam beberapa minggu terakhir. Tingkat kebugarannya telah meningkat pesat dan ia telah berfokus pada kekuatan dan rehabilitasi, tulis jurnalis itu di akun X miliknya. Suli juga memberikan informasi terbaru tentang pemain klub yang cedera lainnya, dengan menegaskan kembali bahwa Harry Maguire bisa jadi yang pertama kembali ke susunan pemain. Bek bertubuh besar itu telah kembali berlatih di lapangan rumput pada hari Senin lalu bersama dengan sesama pemain internasional Inggris lainnya Kobbie Mainoo. Sementara itu, Luke Shaw telah berada di lapangan latihan sejak minggu lalu, tetapi ia masih harus menjalani rehabilitasi sebelum kembali ke seleksi. Leny Yoro menunjukkan tanda-tanda positif, tetapi masih belum jelas apakah ia kembali berlatih di lapangan rumput atau tidak. Amad Diallo diperkirakan akan kembali berlatih kelompok mulai bulan depan, sementara Jonny Evans masih sedikit tertinggal. Terakhir, Aiden Heaven terhindar dari cedera serius, tetapi ia bisa saja absen selama beberapa minggu. Sebelumnya, dikabarkan MU sedang mempertimbangkan untuk merekrut penjaga gawang baru di bursa transfer musim panas, karena Amorim ingin merombak skuadnya menjelang musim depan. Masa depan jangka panjang Andre Onana di Old Trafford terus dipertanyakan menyusul musim mengecewakan yang dia jalani. Kiper Manchester United berusia 28 tahun itu terus mendapat kecaman atas gayanya yang tidak konsisten dalam menghentikan tembakan. Selain itu, ketenangannya dalam penguasaan bola dan akurasi umpannya juga masih jauh dari kata memuaskan. Beberapa laporan selama jeda internasional menunjukkan bahwa Onana, yang tiba di Manchester dari Milan pada tahun 2023, dapat meninggalkan klub musim panas ini. Namun, menurut ESPN, Onana berniat untuk bertahan di United. Pemain internasional Kamerun itu telah dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Arab Saudi. Tapi, dia mengaku siap untuk terus bermain di Theatre of Dreams.